Teman-teman, learning is experience. Maksudnya apa? Bahwa apa yang teman-teman pelajari di malam ini itu mestinya menjadi tindakan. Karena experience itu kan sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah dilakukan. Jadi kalau belajar nggak ada aktualisasi atau implementasi, kata Einstein is just information. Jadi kalau belajar apapun kemudian nggak ada buktinya, gitu kan, maka itu hanya sekedar menerima informasi. Nah, ngomong-ngomong tentang sales, teman-teman, ternyata tantangan Anda itu banyak, Bu ya. Jadi ini saya dapatkan riset dari Michael Egerberg bahwa sekarang ini eh, ekspektasi, tren, dan market itu berubah, gitu kan. Behaviornya berubah. Karena behaviornya berubah, didorong karena ekspektasinya yang bergeser. Dan siklus penjualannya sekarang lebih panjang. Kalau dulu dari proses mereka melihat membeli, sekarang ini panjang, harus melalui kognitif, melalui afektif ya. Dia perlu melakukan proses ekspektasi, membangun ekspektasinya, dan kemudian meneruskan dalam preference, baru masuk ke dalam mode untuk membeli. Dan gaya memikir-mikir dan tidak langsung membeli itu sekarang mulai cukup panjang. Kenapa? Karena mulai melihat lebih dalam, dan yang ketiga, karena mulai membanding-bandingkan. Sehingga persaingan ini menjadi semakin ketat. Kalau kemudian ketat masuk ke dalam red ocean, crowd, maka kalau nggak beda, nggak unik, nggak punya uniqueness selling proposition, maka nggak akan kelihatan. Gitu kan. Dan kalau nggak kelihatan itu, maka bisnis Anda disebut dengan bisnis yang sedang-sedang aja. Dan kalau sedang-sedang aja, bagi teman-teman yang usianya sama dengan saya, itu pasti kenal dengan namanya teh vetiver. Teh vetiver itu terkenal dengan lagunya, apa tadi? Ada yang tahu ya? Yang sedang-sedang saja. Jadi kalau yang sedang-sedang saja itu maju kena mundur kena ada di tengah gitu kan, maka itu bisnis yang menurut saya bisnis yang nggak perform, karena itu sebentar lagi akan tergilas gitu kan. Dan ketidakpastian ekonomi dan anggaran, ya kita lihat sekarang di bisnis yang kami pimpin ini sekarang portofolionya berubah, teman-teman. Kalau dulu Kubik Leadership itu portofolionya 55 itu BUMN, 55% BUMN, 40% itu private company. Sampai dengan Q pertama BUMN itu hanya 3% sekarang. Private company-nya yang hampir 90%. Kenapa? Karena mungkin karena dampak dari Danantara yang lagi ngumpulin duit 1.000 triliun gitu ya. Dan baru tahap awal itu akan ngumpulin sekitar 300 triliun, sehingga mereka berhemat untuk kemudian bisa mendapatkan dana apa namanya liquid untuk kemudian berinvestasi. Karena bank itu kan asetnya sekian, tapi sebetulnya duitnya nggak segede gitu biasanya. Sehingga perlu untuk waktu untuk melakukan, para BUMN itu sedang banyak berhemat untuk kemudian mendukung dari program pemerintah. Dan yang menarik lagi adalah integrasi teknologi dan kesenjangan data. Ini menjadi sangat penting karena data akan bicara banyak. Karena data ini akan bicara sebagai fungsi untuk memberikan informasi dan wisdom dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau teman-teman tidak kemudian berinteraksi dengan teknologi dan data, maka kembali lagi ini menjadi tantangan besar dan Anda akan menjadi tersaing. Maka pertanyaannya adalah gimana caranya bisa survive dalam situasi kayak begini? Di piramida customer, yang atas turun ke tengah, yang tengah turun ke bawah. Bahkan saya pernah di Bali itu, di Four Seasons itu, satu kamar itu yang paling murah sekitar 800 US dollar. Yang agak mahal itu sekitar 1.400 US dollar. Kalau sekarang 15.000, ya bisa dikalikan aja 1.400 kali 15.000 itu ya. Dan kalau dulu itu para taipan-taipan dan para bisnismen itu nginep di sana, sekarang okupansinya sudah mulai turun. Karena apa? Mereka yang nginep di Four Seasons sekarang udah nyaman nginep di Novotel gitu ya. Yang dulu nginep di Novotel sekarang udah nginep di hotel yang lebih murah gitu ya. Dan menurut mereka ada hal-hal tertentu yang ternyata nggak sangat urgent untuk harus berada di dalam atau menggunakan hotel semacam itu. Bahkan teman-teman, di saat ini yang namanya mie yang nggak pengen untung gitu ya, mie gacoan, mie gacoan itu jual
dengan harga 10.000 ya satu paket. Enak gitu ya. Enak, terus ada pangsitnya, ada kremesnya, itu lebih murah dibandingkan mie ayam yang ada di pinggir jalan. Mie ayam pinggir jalan itu harganya udah 12.000 sampai 14.000 ya. Kecuali di Pasuruan ya. Kalau Pasuruan masih bisa 6.000 kali ya. Atau di Malang ya, kota-kota kecil. Tapi di Jakarta itu harga 10.000 itu sudah nyaingi mie pinggir jalan. Dan ini gaya yang kemudian menjadi fenomena yang terjadi yang teman-teman hadapi. Pertanyaannya adalah mau diem aja atau mau kemudian beradaptasi dengan perubahan itu dan menjadi pemenang. Maka teman-teman, pertanyaannya adalah apa yang Anda perlu lakukan untuk membuat bisnis berjalan dengan sukses? Untuk akhirnya tantangan-tantangan sales ini bisa Anda taklukkan. Itu pertanyaannya gitu ya. Boleh untuk direfleksikan bahwa oke, apa yang perlu kita lakukan. Nah, dalam malam ini saya memberikan gambaran bahwa teman-teman para sales heroes, para pejuang pemasaran ini perlu memiliki apa ya, strategi yang ultimate. Ultimate itu yang tertinggi, strategi penjualan pemasaran yang tertinggi. Yaitu apa? Dengan memadukan antara sales dan marketing. Kalau teman-teman yang sudah belajar tentunya mampu membedakan ya. Apa sih bedanya sales dan marketing gitu ya? Ya kalau marketing itu creating demand, sedangkan sales supporting demand. Creating dan supporting sebetulnya kutub yang berbeda, adalah merupakan sisi yang berbeda. Tetapi di sini loh kok Kosato itu nyaranin memadukan antara marketing dan sales. Ini uniknya. Jadi ultimate sales strategi saat ini adalah pada saat memadukan antara sales dan marketing itu bukan menjadi satu proses yang jalan sendiri-sendiri, tetapi akhirnya berkolaborasi. Dan kalau kedua kutub ini nggak kolaborasi, jalan masing-masing, maka optimalisasinya itu akan menjadi lebih rendah. Oke, kita bahas teman-teman. Kita bahas. Ini pembukaannya panjang banget gitu ya. Baik, teman-teman. Kita mengenal yang disebut dengan flywheel marketing. Yang kalau dari definisinya sebetulnya strategi pertumbuhan bisnis yang mengandalkan klien atau customer itu dalam mempercepat pertumbuhan secara berkelanjutan. Namanya berkelanjutan itu bicara tentang sustainability, tentang keberlangsungan. Dan pada waktu kita ngomongin bisnis, itu syaratnya cuma 3. Performance itu dianggap baik kalau tumbuh, ada untungnya, dan berkelanjutan. Maka di dalam konsep flywheel marketing ini, customer itu ada di tengah yang menjadi sumber energi yang kemudian marketing, sales, dan service adalah mengelilingi proses itu. Sehingga marketing bisa direct ke customer, sales bisa direct ke customer, dan service itu direct ke customer. Sehingga namanya customer itu diputar, gitu, diputar, dilingkari. Yang proses melingkarinya itu ada 3 hal yang menentukan, yaitu apa? Seberapa besar lingkaran itu, seberapa cepat memutarnya, dan yang ketiga, seberapa mampu menyingkirkan hambatan-hambatan agar mampu berputar dengan cepat. Maka itu namanya flywheel. Wheel itu kan roda, sehingga seberapa besar energi yang akan kemudian diraih, seberapa cepat meraih energi itu, dan seberapa besar kemudian menyisihkan atau mengalihkan tantangan-tantangan yang terjadi. Sehingga di dalam proses siklus ini, maka marketing ini akan berbicara tentang attract, kemudian sales ini akan bicara tentang engage, dan service adalah bagaimana kemudian layanan itu terjadi. Sehingga kalau kita lihat bahwa 3 komponen utama dari flywheel marketing itu adalah apa? Menarik. Attract itu menarik. Jadi bukan menghampiri, tapi menarik mereka, gitu kan. Jadi menarik mereka untuk tahu aku siapa, aku punya uniqueness apa, aku punya layanan apa, aku punya produk apa, aku punya solusi apa yang kemudian mereka menempel, merapat ke saya untuk kemudian merangkul saya, mengembrace saya menjadi bagian partnernya mereka. Dan yang kedua adalah membangun engagement, hubungan yang bernilai, atau bahasa saya adalah melibatkan. Bagaimana akhirnya kita mampu melibatkan klien dalam urusan yang setiap langkah yang kita lakukan memiliki nilai tambah yang kemudian memberikan solusi pada mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam memberikan kepuasan yang tertinggi. Maka 3 hal inilah sebetulnya kunci dari yang tadi kita sebut dengan
flywheel. Dan apa bedanya dengan konsep yang dulu dengan funnel, funnel yang linear itu ya. Jadi kalau dulu konsep funnel itu pada saat siklus pelanggan itu di hasil akhir sebuah proses, dan pelanggan itu ada, dan ini punya apa ya, punya weaknesses atau kelemahan. Pada waktu pelanggan itu sudah kita taklukkan, maka kita tidak punya keterikatan di dalam memberikan apa keterlibatan yang lebih dalam dan memberikan kepuasan yang berkelanjutan. Oh, dia udah beli kok, dia udah pakai jasa gua, dia udah pakai produk gua, ya sudah, berarti gua nyari customer yang lain dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita bicara dengan new konsep dibandingkan dengan funneling yang lalu, adalah bagaimana customer ini menjadi center untuk kemudian pelanggan menjadi sumber energi, dan yang kedua adalah berkelanjutan. Nah, salah satu contoh yang seringkali kalau kita bicara tentang flywheel itu ya, selain Tokopedia, Apple, dan beberapa company yang lain, saya menggambarkan tentang sebuah perusahaan yang namanya HubSpot. HubSpot itu sebetulnya perusahaan apa ya, perusahaan CRM gitu kan, yang berbasis cloud, dan dia punya produk itu Sales Hub, Marketing Hub. Sales Hub itu dia punya kanal yang untuk bisa mengelola penjualan. Kemudian Service Hub itu dia punya layanan yang kemudian mampu mengenerate dan melakukan proses interaksi layanan. Bahkan Marketing Hub dari mulai apa namanya, mengelola CRM dan sebagainya. Dan HubSpot ini menarik karena dia itu ada dan punya klien itu hampir 185.000 klien. Bayangin ya, CRM yang berbasis cloud punya 185 ribuan yang tersebar dari sekitar 120 negara. Dan pendapatannya tahun lalu kalau nggak salah itu sudah sekitar 2,2 atau 2,17 miliar US dollar. Dan setiap tahun pertumbuhan bisnisnya itu selalu di atas 25%. Dan teman-teman, kalau bisnis di atas 25% itu namanya bisnis yang quantum leap, bisnis yang eksponensial. Karena eksponensial itu tumbuhnya 10%. Dan pelipatannya itu puluhan. Kalau 25, bahkan pada saat tahun 2020, ini kan 2023, 2022 itu kalau nggak salah sekitar 1,70 miliar US dollar menjadi 2,17, berarti naik sekitar 440 juta US dollar, dan pertumbuhan itu selalu sebesar itu. Nah, apa yang kemudian dijual yaitu konten-konten edukatif, apa namanya, menarik audiens dan membangun. Jadi konten-konten edukatif yang kemudian dilakukan oleh Spot Hub itu, dia bikin konten, dia bikin webinar, seperti Mas Noval ini lah. Saya ditugaskan untuk mengisi webinar ini karena Mas Noval itu sudah terikat dengan yang namanya flywheel itu, untuk membangun apa namanya, ketertarikan, daya tarik gitu. Kemudian ada konten-konten yang menarik, yang sesuai. Dan pada saat konten itu sudah ada, maka baru kemudian membuat beberapa apa ya, servis-servis gratis. Nah, contohnya ini servis-servis gratis yang diberikan kepada teman-teman yang itu bisa jadi related dengan apa yang Anda butuhkan. Dan kemudian membangun kedekatan, bisa jadi nanti ada lagi dan sebagainya. Baru kemudian dipakai pada bagaimana kamu memuaskan pada saat terjadi sebuah proses engagement. Maka yang tadi itu 3 itu ya, jadi attract, kemudian engage, dan delight itu menjadi bagian yang rutin dilakukan. Dan apa dampaknya? Oke, bisnisnya jelas loh, moncer loh, gitu kan, pada waktu melakukan itu. Oke, nah pada waktu kita bicara tentang prinsip di flywheel, maka yang pertama adalah kita sering memahami bahwa di flywheel itu ada energi, yang upaya dari awal adalah bagaimana konsep dari sebuah bisnis itu yang kemudian sesuai sebagai bagian solusi dari klien karena permasalahan-permasalahan yang dicermati, yang diobservasi, yang diasosiasi, yang kemudian diriset bahwa ini perusahaanku mampu memberikan layanan di situ. Dan karena klien itu gede, kan syaratnya market itu kan 2 ya, gede dan ada profitability-nya, gede dan dia mampu membayar. Maka energi untuk kemudian masuk memberikan layanan itu menjadi penting.
Nah, baru kemudian menemukan momentumnya. Momentum itu selain sinergi tim untuk kemudian sinergi tim tadi siapa? Bagian marketing, bagian sales, bagian operation. Gitu kan. Karena dia attract, kemudian apa namanya engage dan delight. Maka bagian ini bagian yang saling berinteraksi untuk kemudian memberikan segala sesuatu yang high values, yang tertinggi kepada klien dan menemukan momentumnya. Dan momentum tadi tiga, ada seberapa besar, seberapa cepat, dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian mampu mengelola tantangan-tantangan birokrasi, tantangan-tantangan yang membuat layanannya buruk dan prosesnya itu bermasalah. Ini dulu yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Sehingga kalau ngomongin tentang flywheel marketing, maka kita akan bicara tentang konsep yang disebut dengan inbound marketing. Apa bedanya inbound dengan yang mungkin konsep yang lama atau outbound ya? Maka strategi inbound itu pada saat teman-teman Anda semuanya itu mampu menarik, melibatkan mereka, mendatangi Anda. Bukan sebaliknya, Anda yang reaktif mengunjungi, mendatangi, dan kemudian melakukan proses satu demi satu untuk kemudian mengapproach, mempursue, mengejar mereka. Maka ini bedanya antara inbound dengan outbound. Sehingga ada beberapa contoh lah, misalnya di salah satu kepala cabangnya SGI kalau nggak salah, itu beliau bukan ahlinya marketing dan sales, karena saya lihat backgroundnya beliau itu lebih ke hal-hal yang sifatnya teknikal. Tetapi dia meyakini bahwa digital marketing itu menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian menjadi hub di dalam membangun bisnisnya. Maka apa yang dilakukan oleh dia? Maka yang dilakukan dia adalah membuat kanal di website, di sosial media, dan kemudian dia bermain itu untuk kemudian membangun awareness, kesadaran, dan menarik mereka-mereka yang ingin berbisnis bersama. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 1 tahun ya, dalam 1 tahun, pada waktu dilakukan secara konsisten, dilakukan secara baik, dilakukan secara benar, dan dilakukan secara tepat. Gitu. Baik itu konsepnya, benar itu prosesnya, tatanan demi tatanan, apa namanya, proses demi proses, alur demi alur, kemudian tahapan demi tahapan, dilakukan dengan benar, dan kemudian dia menyasar pada segmen target yang tepat. Dan apa yang terjadi? Okang-okang dia. Okang-okang dia. Jadi ini menjadi sangat berbeda, dan seringkali teman-teman di sales, loh itu kan marketing, kan gua orang sales gitu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang perlu nanti kita perlu merubah mindsetnya, bahwa ternyata sales ini nggak harus kemudian blind canvassing seperti itu. Maka biarkan mereka yang datang ke Anda. Gitu. Maka konsep inbound ini dengan membuat konten, search engine optimization, dan menarik mereka melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka Anda dikenal, dan kemudian semakin mereka mengenal, semakin mereka ingin dekat dengan Anda. Maka imperatifnya adalah mulai sekarang agar ultimate tadi meet antara marketing dan sales gitu kan. When marketing dan sales meet, ketemu, gatuk, docking gitu kan, gabung, maka ini yang kemudian perlu kita rubah. Kalau enggak, kita akan digilas dan dirubah dengan kondisi itu. Maka saya menyarankan teman-teman untuk yang pertama adalah punya passion terhadap apa yang Anda geluti. Dan alhamdulillah di sini teman-teman kan sebagai seorang marketer dan seorang sales ya. Maka Anda harus muasabah, ini hidup gua nih. Ini peranan gua. Maka ini adalah misi gua. Jadi kalau seseorang udah punya misi, maka itu akan menyatu dengan dirinya. Bukan sekedar rumah kantor, kantor rumah, rumah kantor 8558 dan sebagainya, tapi oh ini profesi nih, namanya profesi ini menyatu dengan darah, sehingga kalau menyatu dengan darah maka ada passionate, ada passion itu ya, passion itu hasrat yang kuat, maka perlu kemudian punya hasrat ini, karena ini sebetulnya energi awal untuk kemudian Anda bisa lakukan. Dan teman-teman, menurut riset yang dikatakan oleh Dave McClure, customer don't care about your solution. Dia nggak peduli
lo punya solusi apa, tetapi mereka sangat peduli atas permasalahan yang sedang merangkul dia, sedang dihadapinya, sedang menguliti dirinya. Bahkan menurut Tris Bertucci, customer also don't care about the features. Mereka nggak peduli lo punya produk apa, mereka nggak peduli lo punya feature apa, mereka nggak peduli kamu punya produk yang secanggih apa, karena mereka hanya peduli gimana caranya problem gua, pain gua, masalah gua hilang. Ini dalam menurut saya, karena sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai seorang sales atau marketing itu adalah menyelesaikan problem mereka, bukan menawarkan produk, bukan menawarkan jasa, bukan bercerita canggihnya produk gua, bukan bercerita produk gua itu nggak ada bedanya loh sama produk gua itu beda banget sama yang lainnya, bukan, bukan. Yang mereka butuhkan adalah, lo tahu nggak masalah gua apa? Lo ngerti gak sih, gue ini lagi terhimpit seperti apa? Gue punya sesuatu yang pingin gue urai. Gue pingin sesuatu itu selesai. Gak kebawa mimpi. Lagi tidur ingat masalah, lagi makan ingat masalah, lagi main ingat masalahnya dia. Gue pingin ini selesai, sehingga gue bisa having fun, gue bisa bahagia dan sebagainya. Nah, beda dengan salesman panci. Salesman panci nggak peduli kita punya masalah atau apa. Yang penting dia bawa panci. Pak, beli panci ya, Bu. Beli panci saya, Bu. Ini panci ini dari aluminium yang paling tebal nih. Gitu. Padahal dia nggak tahu masalah saya tuh, saya pengen pergi ke Bali tuh, tapi saya nggak dapet tiket tuh. Ditawarin beli panci. Masa gue masih ke Bali ngeteng-ngeteng panci gitu kan? Misalnya gitu. Karena dia nggak tahu tuh sebetulnya masalah saya apa. Nah, nanti kita akan tanya, loh gimana caranya bisa tahu? Oke, nanti kita akan bicarakan pada, tapi paling nggak ini dulu yang Anda ketahui. Nah, untuk kemudian Anda punya karakter atau kualitas sebagai seorang sales, ya. Tadi kan ngomongin marketingnya ya, marketing itu konsepnya tadi seperti itu, flywheel itu. Maka flywheel ini kan nggak berdiri sendiri, harus kemudian dipadukan dengan konsep sales yang menjadi branding itu. Nah, untuk kemudian memadukan dengan konsep sales, Anda harus punya standar kerja yang baru. Maksudnya apa? Marshall Goldsmith itu ngomongin gini, what you got here, what you get there. Apa yang membawamu ke hari ini sudah tidak akan mengantarkanmu ke masa yang akan datang. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya, apa yang kamu lakukan pada waktu yang lalu, itu kamu menyelesaikan masalah-masalah yang masa lalu dengan caramu yang masa lalu. Masalahmu sekarang di hari ini. Udah nggak bisa kamu menggunakan cara-cara yang lama untuk menyelesaikan masalahmu hari ini. Apalagi kamu menyelesaikan masalah yang akan datang dengan cara yang lama. Oh, cara yang sekarang aja nggak cocok. Apalagi lo pakai menyelesaikan masalah yang akan datang. Maka Anda harus punya standar kerja yang baru. Harus melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin belum Anda lakukan sebelumnya. Jadi apa? Yang pertama, seorang sales harus punya target orientasi. Anda harus menempatkan target yang tertinggi yang Anda mampu capai. Target yang tertinggi itu apa? Pada waktu Anda bicara dalam hati sendiri, emang gue bisa ya? Gitu. Atau orang lain, emang lo bisa? Ngomongnya begitu. Tapi pada waktu Anda menentukan target, gua kok itu insya Allah tercapai. Itu belum namanya target orientasi. Anda sedang berada dalam zona nyaman. Maka target orientasi itu pada waktu Anda punya target yang menantang dan kemudian Anda fokus untuk mampu mengukur, menjalankan pada target yang membedakan Anda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Anda yakin Allah itu sudah memberikan resources tertingginya kepada Anda, sumber daya terbaiknya kepada Anda, maka Anda punya mindset yang namanya saya selalu berkata mungkin dan saya selalu berkata mampu. Dan itu menjadi orientasi di dalam peranan Anda. Jadi pertanyaan saya, siapa yang masih nggak berani menentukan target yang tinggi? Siapa yang menentukan target yang penting itu bisa gua capai? Gitu. Bahkan kalau jadi salesman di perusahaan, mampu 100 ngomongnya 80. Karena 20 itu buat spare gue. Gitu. Bukan ngomongnya 120. Tapi diturunkan 80. Karena apa? Nanti saya
jadikan 100 agar apa? Saya melampaui target. Nah, itu cara pandang salesman yang lama. Yang kedua adalah beradaptasi, karena dunia berubah, teman-teman. Kemarin saya ke Surabaya itu, ke Surabaya 2 hari, karena nganterin anak saya ketemu dengan calonnya gitu. Anak laki-laki sekarang kalau ketemu calonnya harus dampingi, bapaknya ikut-ikut tuh. Dan kebetulan saya kangen dengan makan kupang lontong sama rujak di mana, di rujak Joko Dolok, itu salah satu. Kalau teman-teman Surabaya ya, Joko Dolok itu salah satu rujak favorit saya. Karena makan rujak sama kolak. Jadi keluar dari warung itu kenyang. Karena habis makan rujak minumnya kolak gitu kan. Ditambah teh tawar gitu. Oh, tambah kewarken kalau bahasa Jawanya itu. Kenyang banget. Harus adaptasi kan. Tahu-tahu yang saya biasa nginep sebelum pandemi itu harga kamarnya 1.200.000. Kemarin dijual 485. Duh, kok murah banget ya. Kemudian nggak salah itu bener Pak, ini jalan baru, cuma namanya beda. Kalau dulu namanya TS Square Hotel, sekarang namanya beda. Jadi apa kalau begitu saya nyampe di sana, mulai agak ragu nih, ini ke hotelnya nggak seperti yang saya lihat di situ. Bener, hotel itu kan ada di Surabaya Town Square ya, kayak di Citos gitu. Sekarang Citosnya tutup. Saya tanya, mulai kapan itu Citos tutup? Sejak pandemi. Dan sekarang udah tahun 2025, mereka nggak bisa rebound. Dan itu ada banyak alasan kenapa kok akhirnya Town Square di Surabaya itu nggak bisa rebound. Ada banyak hal. Maka situasi yang berubah itu, Anda harus beradaptasi melalui pembelajaran menghadapi perubahan-perubahan dengan sikap terbuka dan positif. Dan bahkan nggak ngomongin masalah salesman aja, ngomong masalah leadership. Menurut Deloitte Human Capital, Anda sebagai seorang jawara itu harus punya 3 kemampuan ini. 1, kemampuan beradaptasi, kemampuan reskilling, berarti menambah kawasan dan kemampuan Anda setiap waktu. Dan yang ketiga, Anda harus punya peran-peran baru yang harus Anda tanam. Itu standar kerja yang harus Anda miliki. Yang ketiga, kemampuan punya standar kerja untuk resilient. Resilient itu apa? Daya lenting. Kalau ibaratnya bola dipentalin ke lantai, maka mentalnya itu seberapa tinggi. Kalau ternyata Anda itu nggak mampu mental, begitu dikeplekin ke lantai, plek, bolanya berhenti, maka daya lenting Anda itu rendah. Jadi kemampuan Anda itu bounce back, balik, bounce back gitu ya, itu kemampuan resiliensi. Jadi seorang salesman itu nggak baperan, nggak setiap waktu meratapi. Resiliensi ditolak 2 kali, kecil baru 2 kali, karena seorang salesman harus mengalami ditolak minimal berapa? Ayo, kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah tuh, saya kasih ibu saya itu. Jadi salesman yang teruji itu setelah dia ditolak berapa kali? Boleh dituliskan di checkbook tuh. Yang teruji setelah dia ditolak berapa kali? Ini banyak yang jawab 100 kali nih, Coach. Oke, 100 kali gitu ya. 100 kali itu kan normal ya. Dan 1000 ada yang 7. Oke, maka kalau ditolak baru 3 kali, baper, nggak mau makan siang, nggak mau minum susu, nggak bisa tidur, nah itu namanya resiliensinya rendah. Anda harus tough gitu. Dan punya inisiatif yang tinggi. Jadi apa? Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Maka kalau kata mungkin itu terjadi pada diri Anda, maka Anda akan menjadi kreatif. Ini standar kerja baru yang Anda boleh miliki. Anda boleh potret tuh. Ini loh standar kerja yang harus dimiliki oleh seorang sales. Tapi ini nggak cukup. 4 aja udah nggak cukup. Nah, saya kasih tambahannya. Yaitu apa? Tambahannya itu ya, kalau Anda mau punya standar lanjutan, agar benar-benar jadi ultimate sales, gitu. Maka yang berikutnya adalah, jangan lupa Anda bangun personal branding. Branding Anda harus kuat. Branding sebagai apa? Ahlinya otomotif, ahlinya training, ahlinya solusi rumah. Saya punya rumah yang saya mau jual nih teman-teman. Kalau mau bantuin, mau nanti kontak itu, bisa kontak Mas Noval itu. Ahlinya rumah, ahlinya properti, ahlinya masakan, ahlinya resto, ahlinya dan sebagainya. Anda harus punya branding. Dan branding itu nggak bisa orang tahu-tahu ngerti dengan sendirinya kalau Anda nggak tampil. Maka Anda harus selalu menampilkan diri. Anda harus kalau Mas Jamil tadi itu witing tresno jalaran soko kuliner. Jadi kalau Anda sering jajan itu, jalan-jalan itu, maka Anda akan diketahui bahwa Anda itu jagonya kuliner. Gitu. Kalau Jawa, witing tresno jalan soko kuliner. Anda mulai dikenal karena orang sering berada. Kedua, Anda harus mulai terbiasa dengan keputusan berbasiskan. Yang lain,
Anda harus mulai sering sharing, melakukan role play, belajar, simulasi. Simulasi itu sebelum kemudian Anda terjun, nyemplung, Anda sudah merencanakan itu, sehingga Anda tahu kira-kira kalau ada hambatan, Anda exit-nya Anda tahu, ngelesnya Anda bisa tahu, karena Anda sudah melakukan simulasi dan role play. Bahkan pada waktu mau ketemu dengan seseorang, Anda lihat profilnya, dan kemudian apa latar belakang dan sebagainya, kira-kira dia ngomongin apa. Gitu. Saya dulu pada waktu masih SMA itu, mau waktu deketi dengan gebetan gitu ya, gebetan saya itu orangnya pintar karena juara kelas, dan dia itu ternyata pembaca buku Agatha Christie. Saya nggak suka baca, dan saya memang nggak senang baca, apalagi novel. Karena saya punya kepentingan untuk dekat sama dia, maka saya harus tahu tentang cerita Agatha Christie. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya nyari teman saya yang suka baca, dan kemudian saya minta diceritain judul buku ini isinya apa. Gara-gara apa? Saya melihat profilnya teman saya yang mau saya deketin itu. Saya melakukan simulasi itu. Bar role play itu apa? Saya diskusi dan sebagainya. Maka ini menjadi penting untuk Anda mengcapture bahwa profil klien atau decision maker atau gatekeeper atau influencer ini punya karakter seperti apa, maka Anda harus mempercepat pembelajaran untuk meningkatkan kinerja individu teman-teman itu maupun tim dalam melakukan proses. Dan terakhir adalah Anda harus punya account planning prospek potensial. Nanti kita bahas bahwa Anda harus menyusun yang namanya conversion rate dari prospek potensial yang kemudian itu dihitung. Maka ini standarnya, teman-teman. Standarnya. Berarti standar itu apa? Syaratnya. Anda harus punya syarat itu. Oke, saya kembalikan. Ini syarat yang pertama tadi. Oh, nggak bisa balik ya. Syarat. Mas, kok saya nggak bisa merubah slide ya? Itu kepencet kuas, Coach. Salah, Berapa kelas? salah klik kayaknya. Sorry. Kuas. Oke. Oke. Ini yang pertama. Nggak bisa jalan juga, Mas. Iya, ini kok bentuknya oke. Maka teman-teman, contoh yang kemudian perlu Anda contoh yang Anda perlu lakukan dari standar-standar tadi itu ya, mulai oke, marketnya itu bukan Instagram nih, marketnya di LinkedIn. Konten di Instagram sama LinkedIn itu beda, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau Instagram itu carouselnya simple, tapi kalau di LinkedIn itu harus agak scientific dan perlu riset dicantumkan di situ dan sebagainya. Jadi Anda perlu untuk punya spesifikasi pada waktu main di market yang mana. Kalau mainnya TikTok, ya gayanya TikTok. Jangan gayanya LinkedIn dimasukin TikTok, gitu kan. Begitu juga TikTok dimasukin LinkedIn, gitu kan. Maka Anda harus punya post tip yang rutin. Kemudian Anda harus aktif di Google CRM untuk tracking, role play setiap 2 minggu, dan kemudian Anda punya account yang setiap waktu Anda harus naikin kelasnya dari skala 5, 10, 20, 40, 60, sama 80. Apa itu? 5 itu data. Begitu data Anda approach, Anda mulai kontak data itu, maka data itu masuk ke dalam kualitas 10 misalnya. Nah, itu proses dan 10 kemudian Anda deep talk, maka naik menjadi 20, dan akhirnya Anda teruskan untuk menjadi proses ini. Nah, setelah Anda tahu syaratnya dan prinsipnya, maka saya berikan tips untuk kira-kira tindakan apa, call to action-nya yang perlu, kemudian tipsnya menjadi marketing yang baik dan ultimate itu apa. Maka yang pertama adalah Anda harus prospecting secara konsisten, memfollow up personal itu secara terstruktur dan terukur. Terstruktur itu prosesnya tepat, prosesnya baik, benar, terukur, Anda punya datanya. Jadi kalau seorang sales nggak punya yang namanya funneling data, nggak punya yang namanya data customer motion, itu kebablasan. Nah, maka apa yang kemudian perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan adalah satu, petakan customer journey Anda. Dari mulai database sampai kemudian Anda mengirim proposal, sampai kemudian Anda presentasi, sampai negosiasi, sampai kemudian dia ngeluarin PO. Maka itu tanggal berapa, jenis PO-nya apa, dan sebagainya. Anda punya track record-nya.
Dan kemudian identifikasi titik friksinya bahwa dari perjalanan itu, mana yang itu perlu energi yang paling gede. Oh, ternyata energi yang paling gede itu pada waktu presentasi. Orangnya kritis banget tuh. Dia orangnya, pendidikannya adalah S3, jadi ngomongnya itu tinggi. Yang satu lagi, partnernya itu detail banget. Wadah, gua berada di dalam situasi yang detail dan wawasannya tinggi. Maka saya harus lolos di situ lakukan itu. Kemudian jangan lupa kolaborasi lintas fungsi, bahwa pada waktu Anda berada di dalam satu tim, Anda nggak ngomong sebagai orang sales, Anda harus mulai tahu apa yang menjadi konten di marketing, apa yang dilakukan oleh tim marketing dalam membangun attractiveness mereka itu sehingga mereka datang ke Anda. Anda harus menjadi orang marketing, tidak hanya sebagai orang sales, tetapi juga Anda jadi orang operation, orang yang kemudian mensupport proses itu sehingga Anda menguasai proses itu. Dan kalau nggak menguasai, Anda harus kemudian mengajak mereka untuk menjadi bagian yang menutupi loophole atau lubang yang kemudian. Dan terakhir, uji strategi inbound dan referral. Maka uji strategi inbound dan referral, karena ini menjadi proses yang contohnya nih ya, pada waktu Anda melakukan proses itu. Nah, di proses powerful sales pada waktu Anda menjalankan itu untuk supporting demand, maka yang perlu Anda lakukan adalah evaluasi standar kerja saat ini. Cocok nggak dengan situasi kondisi yang kemudian harus saya lakukan? Dan terapkan 3 minimal standar baru minggu ini untuk kemudian melakukan proses eksperimentasi sehingga mana yang itu paling tepat untuk kemudian Anda lakukan. Dan review hasil itu dalam setiap 14 hari. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu berubah dengan sangat cepat. Anda perlu, teman-teman perlu untuk kemudian melakukan, tahu nih, Mas Indrawan Nugroho itu ya teman-teman, subscribernya itu jadi di atas 1 juta, itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Indrawan sebagai YouTuber itu? Maka setiap konten yang dia upload di YouTube, dianalisa. 7 menit itu berapa audiensnya, berapa viewersnya. Viewersnya itu lebih, mana yang hanya nonton 3 menit, mana yang hanya nonton, berapa banyak yang 1 menit, berapa banyak yang nonton 5 menit, berapa banyak yang sampai selesai. Topik apa yang paling banyak viewersnya, dan sebagainya. Dan itu kemudian dilakukan proses adaptasi dan perbaikan-perbaikan untuk kemudian menyesuaikan dengan apa yang dilakukan. Nah, seorang sales itu selalu harus mereview itu. Bahkan kalau teman-teman yang pasang iklan di Shopee, di Instagram, itu algoritmanya itu berubah setiap saat. Bahkan tadi ngobrol dengan Mas Sandro, tim saya di NN Busana itu, masang iklan gede, algoritmanya berubah. Padahal kalau pada waktu masang iklan kemudian dapat lead-nya ROAS-nya tinggi karena call to action-nya gede, kan tambah iklannya. Nggak begitu. Dan yang terakhir, Anda harus lakukan banyak sharing rutin dan bangun habit karakter sebagai champion itu secara rutin. Nah, contoh nih tadi yang saya cerita tentang funneling tadi ya. Misalnya Anda punya data. Data itu dari mana? Dari WA group. Anda punya 10 WA group. Masing-masing WA group itu subscribernya atau anggotanya 100. Maka Anda punya 1000 tuh. Maka 1000 itu merupakan data. Data. Nah, setelah data itu Anda miliki, kemudian mulai difilter. Mana yang saya mulai approach? Maka pada saat kemudian Anda meng-approach itu mau telepon, mau WA, mau email, maka kualitas data itu naik menjadi kualitasnya 10. Jadi 10 di situ. Nah, setelah 10 itu Anda approach, misalnya yang Anda approach dari 1000 itu 100. Dari 100 itu kemudian ada yang feedback nih. Ada yang feedback, balas, nyapa, dan sebagainya. Maka Anda approach lagi. Approach lagi, akhirnya terjadi deep talk, menjadi omongan panjang. Maka naikin itu sebagai kualitas 20. Atau bahasa saya adalah canvassing untuk kemudian masuk ke dalam 20. Dan canvassing ini untuk mengetahui lebih banyak. Nah, mengetahui lebih banyak itu apa? Anda harus observasi, Anda harus asosiasi, Anda harus questioning, tanya, Anda harus melakukan networking, bahkan tanya ke orang lain untuk tahu seperti apa sih sebetulnya dia.
dan kemudian ada eksperimentasi. Menang cacak, kalah cacak, coba-coba gitu. Pada saat akhirnya dia makin dalam, mulai ngomongin tentang masalahnya dia, maka kualitasnya naik menjadi 40. Misalnya tadi, yang masuk kualitas 20 itu 150, maka yang mulai deep talk dan ngomongin tentang masalahnya dia 121, maka turun kan, makin kecil namanya funneling ini ya, turun. Berarti ada 30 orang nih yang nggak terbuka gitu kan. Maka Anda melakukan proses itu, datang lagi untuk jadi dia quality lead. Berarti mulai ngobrolin, belum ngomongin masalah produk Anda, baru ngomongin tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia jadikan pain. Baru kemudian akhirnya ngomong, kalau gitu tolong dong kasih solusi aku. Baru ngomong tentang proposal. Ini baru ngomong tentang solusi yang Anda tawarkan. Jadi apa? Solusi itu setelah beberapa tahap loh. 5, 10, 20, 40, 60. Baru ngomongin tentang solusi dalam bentuk apa? Proposal. Dan kemudian presentasi. Itu baru ngomongin tentang solusi. Itu baru rencana solusi. Baru ngomongin tentang negosiasi untuk menyelesaikan sesuatu. Dan pada saat itu kemudian akhirnya mereka deal memberikan SPK, pada saat itulah sebetulnya proses yang namanya membangun engagement itu terjadi. Baru dari attract membangun ke funneling yang kedua, cycle yang kedua. Nah, baru ngomongin lagi nanti proses yang lainnya. Maka ini baru tahap yang pertama, teman-teman. Tahap bagaimana melakukan proses prospecting. Nah, apa tahap yang kedua? Tahap yang kedua, Anda harus selalu berlatih, terutama berlatih presentasi. Presentasi itu gini loh. Ya, Anda bayangkan ya, teman-teman bayangkan ya. Ada spidol berwarna-warna, ada merah, kuning, hijau, hitam, dan sebagainya. Kemudian spidol itu ada lempar ke orang lain. Oke, tak lempar ya, spidolnya tangkap ya. Apa yang terjadi? Pada waktu ada tumpukan spidol, kemudian teman-teman lempar ke orang lain untuk tangkap. Gelagapan dan kaget dan nggak tahu gimana nangkapnya. Itu tentang presentasi. Nah, bedakan dengan gini. Anda bawa spidol banyak, ada beberapa warna, salah satunya warna merah, Anda sampaikan, Bu, saya akan lempar spidol ini ke Anda, maka ambil yang warna merah. Fokus pada warna merah dan ambil warna merah. Kemudian Anda lempar spidol itu ke udara. Kira-kira dia bisa nangkap warna merah? Insya Allah bisa. Itu presentasi, teman-teman. Seringkali Anda presentasi itu nggak jelas yang mau dipresentasiin apa. Kenapa nggak jelas? Karena Anda nggak tahu problemnya dia apa. Karena Anda nggak tahu yang dia butuhkan itu apa. Karena pada waktu di fase yang pertama, Anda tidak menjalankan proses itu. Sehingga apa? Yang Anda ceritakan tentang hebatnya perusahaan Anda, kerennya produk Anda. Bagi dia, bukan itu masalahku. Maka Anda harus berlatih. Berlatih apa? Memberikan solusi. Cara memberikan solusi apa? Tahu problemnya. Bukan sekedar fitur, dan kemudian Anda evaluasi secara berkala. Oh, kalau industrinya kayak begini, gue mesti ngomongnya begini. Oh, kalau bikin proposal, mulai dari saya tahu perusahaanmu. Yang kedua, saya tahu masalah yang sedang kamu hadapi. Dan saya tahu apa yang menjadi masalah utama dari organisasimu. Baru ngomongin, saya organisasi yang punya pengalaman seperti ini, sepertinya cocok untuk kemudian bekerja sama dengan Anda. Dan saya tahu kira-kira solusi apa yang kemudian Anda perlukan. Maka detail solusinya adalah seperti ini. Baru ngomongin itu. Dan baru perusahaan saya adalah seperti ini. Proposal itu ternyata terbalik loh. Ngomongin perusahaan Anda itu di belakang, bukan di depan. Di depan itu ngomongin perusahaannya dia, apa masalahnya. Maka teman-teman, yang perlu kemudian Anda perbaiki adalah bagaimana mengubah teknik penjualan yang lebih efektif. Bagaimana Anda memiliki kemampuan pemasaran digital yang lebih efektif. Tahu algoritmanya, tahu yang namanya hook, tahu yang namanya stop point, stop power gitu ya, dan sebagainya. Kemudian mengelola hubungan pelanggan pada waktu sudah mulai masuk ke dalam proses delivery. Dan kemudian mengelola sumber potensi-potensi bisnis yang dia miliki. Untuk apa? Untuk upskilling atau melakukan cross selling. Nah, baru kemudian Anda evaluasi itu. Plan, do, check, action, plan, do, check, action, gitu kan. Oh, mana yang harus mulai diperbaiki, oh diskusi lagi, dan sebagainya. Nah, baru dari situ kemudian
Anda masuk ke langkah 3. Maka refleksi dan kuatkan mental setiap hari. Anda harus mulai ngukur, oke, dalam skala 1 sampai 10, gua ada di skala berapa nih dalam kualitas seorang sales? Apa yang kemudian saya bisa beradaptasi? Apa reskilling saya yang harus saya tingkatin? Dan resiliensi saya ada di dalam tingkat berapa? Setiap hari, teman-teman. Jadi pada waktu yang apa makan siang sambil rokokan itu mulai merefleksi, yang lagi santai, kemudian oke, hari ini gue punya kesuksesan apa ya, ada hal kelamaan apa, maka dari situ Anda perlu punya mentor, Anda perlu punya coach, karena orang sukses itu selalu punya orang-orang di sampingnya yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Maka dalam membangun diri sebagai seorang sales, Anda harus mulai membangun motivasi diri dalam mengembangkan salesmanship. Dan alhamdulillah, teman-teman yang berada di sini itu punya motivasi itu. Kalau nggak punya motivasi, Anda nggak mungkin nggak datang di sini. Karena Anda punya itu. Dan kemudian, jangan lupa naik kelas.